Selamat pagi pemirsa, sama seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam. Pejabat negara ataupun penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan justru ada yang menjadi musuh dalam selimut. Dalam berbagai kasus, mereka tidak sekedar menjadi kaki tangan, tapi juga berperan sebagai otak kejahatan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 7 Agustus 2025 dengan tema Vonis Pantas untuk Aparat Culas bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kita bicara soal sesuatu yang kalau untuk saya ini mengejutkan ini, Kang Ade. Ketika ternyata untuk kasus narkoba yang memang di dalam sejarah Republik ini pernah sudah ada yang dieksekusi mati malah. Tapi ini kan kepada oknum aparat penegak hukum dan itu pemberatan hukuman karena di level pengadilan tinggi. Pertanyaannya adalah apakah memang yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi Kepulauan Riau ini memang proporsional atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari fakta yang ada di mana kasus narkoba semakin meningkat, catatan dari Mabes Polri misalnya Januari kemarin 2025 itu terjadi peningkatan sekitar 90%. Dan sebagian pelakunya adalah sebagian pemakainya, penyalahgunanya adalah kalangan milenial dan Z dan Gen Z. Artinya bahwa ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Kemudian kalau kita lihat misalnya di pada perputaran uang, data BNN menyebutkan per tahun itu sekitar 500 triliun. Artinya bahwa narkoba itu betul-betul merusak, betul-betul membahayakan, dan betul-betul sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, maka kita harus mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ya. Ini merupakan ijtihad yang menurut saya sih sangat-sangat berani ya. Karena putusan dari Majelis Hakim Tinggi di PT Riau Kepri itu membatalkan putusan di PN Batam sebelumnya. Jadi ini menurut saya sebuah kemajuan karena aparatnya, karena pelakunya ini kan adalah aparat. Levelnya level perwira, ada 2 perwira kemudian 8 anggota, ini dijatuhi hukuman. Dengan masing-masing berbeda, kalau yang dua perwira ini diperkuat hukumannya menjadi hukuman mati. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian harus hukuman mati? Karena kan hukuman seumur hidup di level pengadilan negeri di bawahnya tadinya itu kan sudah berat juga itu, Kang Ade. Bagaimana, Kang? Ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, memang diberikan ruang adanya hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Tetap ada ya? Tetap ada. Ancaman. Kemudian kalau kita di KUHP yang baru, itu juga diberikan ruang, namun sifatnya tentatif. Artinya putusan hukuman mati itu bisa dijalankan dengan melihat 10 tahun dulu. Kalau 10 tahun terjadi perubahan, berkelakuan baik, maka itu kemudian dibatalkan, akan direvisi menjadi seumur hidup. Ada sebagian yang mengatakan, wah ini agak berlebihan nih, karena ini kan level, oke lah ada oknum penegak hukum, tapi levelnya ini hanya di daerah loh, tidak perwira-perwira tinggi di pusat misalnya begitu. Bagaimana efek jerahnya bisa terjadi? Kita akan bahas itu, Kang Ade dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, Vonis Pantas untuk Aparat Culas. Vonis pantas untuk aparat culas. Sama seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam. Pejabat negara ataupun penegak hukum yang semestinya jadi garda depan, ada yang justru menjadi musuh dalam selimut. Dalam berbagai kasus, mereka bukan sekadar menjadi kaki tangan, melainkan berperan sebagai otak kejahatan. Jika sudah begitu, mereka akan 2 kali lebih berbahaya daripada mafia sekalipun. Mereka merusak masyarakat sekaligus institusi dan meninggalkan budaya kotor yang belum tentu bisa dipulihkan hanya dengan penangkapan. Sebab itu, ketika mereka bisa dibawa ke pengadilan, vonis maksimal amat pantas dijatuhkan. Penegak hukum yang menjadi otak kejahatan extraordinary crime hanya pantas dengan vonis yang juga extraordinary, yang dalam hukum Indonesia vonis maksimal itu ialah hukuman mati.
Kendati terjadi perdebatan soal hukuman mati, nyatanya hingga kini undang-undang masih mencantumkan vonis mati di dalamnya sebagai hukuman paling berat. Vonis mati atau setidaknya seumur hidup dianggap setimpal dengan perbuatan mereka. Vonis di bawah itu selain dirasakan tidak setimpal, juga diyakini tidak memberi efek jera bagi oknum-oknum. Vonis maksimal itulah yang telah dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menangani banding kasus penggelapan barang bukti narkotika di Polresta Barelang. Hakim Ketua Majelis H. Ahmad Syalihin dan anggotanya Bagus Irawan dan Prianto menjatuhkan vonis mati bagi mantan Kasat Narkoba Satria Nanda dan Kanit Satres Narkoba Sigit Sarwo Edi. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa dan lebih berat dari putusan hukuman seumur hidup yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Batam. Vonis mati bagi Satria dan Sigit juga menegaskan adanya fakta konkret kejahatan mereka. Ketidakmampuan keduanya menjadi pemimpin yang berintegritas adalah bom waktu untuk posisi strategisnya. Di kondisi yang berbeda, bisa saja gembong narkoba yang menyetirnya. Sebab itu, kasus Satria sebenarnya tidak selesai dengan vonis mati. Bahkan jikalaupun vonis itu tidak berubah di kasasi, vonis mati Satria dan Sigit dan juga vonis seumur hidup terhadap 8 anggota Polresta Barelang lainnya belumlah impas jika Polri sendiri tidak melakukan pembenahan. Pertama, jelas Polri harus segera menjatuhkan putusan tidak dengan hormat PTDH terhadap Satria dan kawan-kawan. Setelah itu, Polri juga harus melakukan screening total terhadap Polresta Barelang. Banyaknya anggota yang terlibat menunjukkan praktik kotor yang tampaknya sudah terjadi lama. Polisi-polisi busuk di Polres itu belum tentu semua terjaring dengan pengungkapan kasus ini. Celah penyelewengan barang bukti sangat mungkin ada di sejumlah institusi Polri, tak terkecuali di Barelang. Maka penyisiran total perlu dilakukan segera. Vonis mati bagi aparat yang mestinya jadi pemberantas narkoba ini harus juga menjadi catatan bagi peradilan kita. Yakni, vonis maksimal tidak boleh hanya berhenti di level bawah hingga menengah. Vonis maksimal mestinya berlaku sama dan setara bagi siapapun pada level manapun asal tingkat kejahatannya setara. Sebab itu, meski kita mengapresiasi tinggi Majelis PT Kepri dan PT Tanjung Karang atas vonis maksimal bagi aparat perusak bangsa, vonis serupa harus didorong untuk seluruh kasus polisi narkoba. Apapun jabatannya, polisi harus diberikan vonis maksimal karena kejahatan extraordinary amat layak mendapat hukuman extraordinary. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV ya Kang Andi ya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Pak Ramadan? Ini pandangan Anda Pak, silakan Pak. Ini keputusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, harapan 200 juta orang Indonesia. Yang selama ini berita-berita yang beredar itu, yang culas itu Pak Leo bukan hanya polisi, tapi yang korupsi ratusan triliun itu diponis rendah. Maka rakyat berharap, saya sendiri wakili keluarga saya, hakim yang berani memutuskan maksimal ini diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, menjadi tauladan bagi hakim-hakim yang memponis 100 triliun 4 tahun setengah itu. Maka seleksi hakim perlu diperbaiki Pak Ade. Mana hakim-hakim yang memponis rendah itu ya di blacklist saja kalau bisa. Apalagi sekarang Pak Prabowo naikkan gaji-gaji hakim. Maka hakim yang ini perlu diberi tauladan dan diangkat sebagai hakim tauladan Indonesia tahun 2025. Maka harapan kita hakim-hakim, marilah contoh kepada hakim-hakim yang ada di Kepulauan Riau ini yang berani. Harapan rakyat Indonesia, inilah contoh hakim yang benar sesuai dengan hak manusia di bumi Indonesia ini. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan mengapresiasi hakim. Tapi pertanyaannya begini Kang Ade. Kalau kita bicara kasus ini, ada yang mengatakan ini mantan kasat kepala satuan dan kepala unit. Apa kabarnya apa kabarnya dengan pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi yang juga pernah lancung? Ada yang menyebut misalnya kasus yang tempo hari sangat menggemparkan Republik ketika Kadif Propam ternyata terlibat dalam pembunuhan anak buahnya. Pertanyaannya, apakah ini kemudian akan berhenti di kasus ini? Atau kita berharap di dalam kasus-kasus lain, judi online misalnya, siapa tahu ada keterlibatan juga aparat penegak hukum, oknumnya, kita berharap itu juga diterapkan. Ya, majelis hakim itu memiliki kemandirian dan kemerdekaan untuk memutuskan bebas atau bersalah hukuman mati atau bukan. Tetapi dalam kasus Kepri, saya kira ini merupakan presiden yang sangat baik ya. Bagaimana hakim yang kemarin baru ditingkatkan gajinya menjadi berapa persen? 200% ya. Luar biasa dari Pak Prabowo ya, dari presiden ya. Jadi ini menurut saya sebagai contoh ya. Bagaimana hakim harus menegakkan integritasnya sebagai pengadil. Mantan hakim agung Amerika misalnya dia mengatakan bahwa aparat yang lain itu bisa boleh saja mungkin berintegritas rendah, tapi seorang hakim tidak, karena hakim ini memiliki kemandirian. Hakim bisa memberikan sebuah keputusan yang di luar hukum demi keadilan publik, demi kemanfaatan untuk masyarakat. Hakim disebut sebagai wakil Tuhan kan, wakil begitu Tuhan ya? Di muka bumi. Nah, kalau kita lihat dari prevalensi misalnya penyalahgunaan narkoba, ini kan semakin meningkat di Indonesia. Hari ini misalnya datanya sekitar 3 juta dan sebagian besar itu kalangan Gen Z dan milenial. Artinya sangat berbahaya bagi masa depan Republik ini. Jadi kita perlu mengapresiasi. Memang hukuman mati ini menjadi kontroversi ya di tingkat dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Dan saya pikir ini merupakan hal sangat wajar. Tapi selama undang-undangnya ada, selama dasar hukumnya ada, maka itu saya kira suatu hal yang wajar ya. Dan itu merupakan sebuah efek jera. Pertanyaan kemudian adalah apakah hukuman mati ini bisa mengurangi kasus narkoba atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ketika berbicara kasus narkoba, maka berbicara sebuah jaringan. Jaringan yang ada di Indonesia ini berdasarkan catatan dari BNN, misalnya ada jaringan Timur Tengah, jaringan Asia, kemudian jaringan Afrika. Ini sudah berjejaring dan Indonesia sekarang ini menjadi pasar narkoba. Indonesia menjadi surga bagi pengedaran narkoba. Narkoba dalam beberapa kasus misalnya itu bisa digerakkan di LP, di lapas. Betul. Dan ini luar biasa, kemudian pengungkapan aparat, bukan lagi kilo, bukan lagi on, tapi sudah bertonton. Data dari BNN misalnya awal Januari kemarin itu ada pengungkapan 1,2 juta ton narkoba. Ini luar biasa menurut saya. Orang-orang tidak takut untuk berdagang narkoba di Indonesia karena memang sudah lama kita tidak mendengar lagi ada eksekusi mati kepada orang-orang yang mengedarkan narkoba. Pertanyaannya adalah apakah dalam kasus di Kepulauan Riau ini kita akan melihat eksekusi itu terjadi, atau jangan-jangan nanti berjalannya waktu
hukuman matinya tidak tereksekusi, malah jangan-jangan bisa dapat pengampunan, jangan-jangan. Bagaimana itu, Kang Ade? Ya, putusan di pengadilan tinggi ini belum selesai ya, karena masih ada putusan kasasi, kemudian PK di sana, dan masih ada dua tahapan lagi. Tetapi kalau misalnya katakanlah nantinya betul-betul ada penguatan dari majelis kasasi, misalnya. Tetap menjadi hukuman mati pada 2 perwira di Satres Narkoba, dan ini menurut saya merupakan sebuah putusan yang harus didukung ya, karena kondisi peredaran narkoba di Indonesia udah tahap darurat. Jadi bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa kasus narkoba ini. Tadi menarik karena Kang Ade mengatakan belum tentu ini akan berdampak. Maksudnya hukuman mati kepada 2 oknum perwira ini akan berdampak kepada efek jerah dari pengedar narkoba yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita benar-benar tidak melihat ada pembenahan dalam hal ini di tubuh Polri misalnya, kan siapa tahu ini kasus bukan hanya di sini, Kang Ade. Lalu apa manfaatnya hukuman keras ini di Kepulauan Riau? Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, bagaimana memastikan bahwa penjeraan di dalam kasus yang sekarang terjadi di Barelang, di Kepulauan Riau ini, itu menyebar ke seluruh institusi. Dalam hal ini Polri, mungkin juga institusi-institusi lain, ada juga petugas-petugasnya yang harusnya menjadi pagar, justru makan tanaman. Ya, penjeraan terhadap kasus narkoba ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, ini merupakan suatu hal yang sangat bagus ya, harus diapresiasi. Tetapi ketika kita berbicara efektivitas pencegahan pemberantasan narkoba, itu tidak bisa dengan penjeraan saja, tetapi mesti bekerja dalam sebuah sistem yang baik ya, dari hulu sampai hilir. Misalnya dalam penguatan aspek pencegahan, penguatan integritas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini tidak hanya polisi, tapi juga di situ ada jaksa, ada hakim. Jadi aparatur penegak hukumnya ini harus kebal suap. Itu sangat penting, saya kira, harus berintegritas. Kemudian yang lain dari aspek pencegahan. Aspek pencegahan yang lini yang paling inti itu adalah pada keluarga. Ini sangat penting. Nah, karena ada beberapa catatan dari Mabes Polri, misalnya sekarang ini di Indonesia ini di beberapa tempat, terutama di beberapa kota besar, itu ada sekitar 354 kampung narkoba. Ini sangat berbahaya sekali. Kampung narkoba itu isinya pengedar juga? Pengedar apa segala macam. Dan itu didukung oleh masyarakat yang tinggal di situ. Waduh. Artinya kalau misalnya dari keluarga inti tidak mencegah lingkungan RT RW membiarkan, itu merupakan sebuah alarm yang sangat berbahaya. Dan narkoba akan terus semakin merajalela. Bagaimana kita akan melihat Polri membenahi sistem di dalam, karena ini terjadi di Barelang, kan narkoba bukan hanya di Kepulauan Riau, di banyak tempat. Bagaimana kita memastikan Polri berbenah, Kang Ade? Ya, yang paling rawan memang di satuan narkoba ya, karena kasus satuan narkoba terpapar narkoba ini tidak hanya di Barelang ya, tapi juga di semua daerah. Di semua daerah. Nah, ini menurut saya harus dicek urin tuh di satuan narkoba itu, dan jangan segan-segan melakukan tindakan tegas pimpinan Polri terhadap terhadap anggotanya yang memang melakukan penyalahgunaan narkoba. Apakah kita akan melihat hukuman serupa juga dijatuhkan oleh hakim-hakim lain? Bukan hanya di Kepulauan Riau tentunya. Kan ini kan kalau kita mau bicara level-level pengadilannya, kan itu terjadi setelah di pengadilan tinggi. Apakah kita tidak bisa berharap misalnya di pengadilan negeri sudah dibikin hukuman yang menjerakan seperti ini? Nah, ini menurut saya sih mesti ada sebuah meskipun memang hakim memiliki kemandirian, tetapi dari pimpinan, menurut saya dari pimpinan dari MA misalnya, sudah harus memberikan panduan, harus diingatkan lagi bahwa narkoba itu adalah kejahatan yang luar biasa. Maka hukumannya menurut saya harus luar biasa seperti. Jadi mesti ada penegasan seperti itu. Jangan main-main dengan kasus-kasus yang luar biasa seperti narkoba, korupsi, terorisme. Jadi jangan kemudian ada kompromi di situ. Kalau kita tidak melihat nanti ada perubahan, Kang Ade, di dalam, kalau kita lokalisir dulu lah ya, kepada narkoba, maka apakah ini artinya yang dilakukan hakim di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini sesuatu yang percuma saja, karena ternyata tidak menyebarkan efek kesadaran bahwa hukuman berat itu penting untuk menjerahkan para pengedar narkoba yang lain?
Lalu kita akan mengatakan bahwa ternyata kita tidak belajar dari kasus ini. Bagaimana? Ya, semoga putusan Pengadilan Tinggi Kepri ini menjadi jurisprudensi ya, menjadi semacam inspirasi ya, bahwa hukuman mati harus dilakukan kepada aparat penegak hukum yang memang terlibat di dalamnya. Nah, ketika berbicara pemberantasan teroris, pemberantasan narkoba, kita harus berbicara juga mengenai pencegahan di aspek hulunya, kemudian juga edukasi keluarga, bagaimana masyarakat masyarakat harus diperkuat, ada vaksinasi, ada imunitas masyarakat terhadap narkoba seperti itu. Kemudian juga yang paling penting yang ini juga sering kita lewatkan dan seringkali formalitas itu rehabilitasi kepada pemakai. Ini kan pemakai banyak yang naik kelas dalam tanda petik menjadi pengedar, menjadi bandar. Ketika itu gagal pada tahap rehabilitasi. Jadi pencegahan, rehabilitasi dan perang terhadap narkoba ini harus satu kesatuan yang terintegrasi. Baik. Kita harap vonis pantas ini juga berdampak kepada punahnya narkoba di Indonesia. Kang Ade, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, meski sangat mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepri dan pengadilan ini adalah vonis maksimal bagi aparat perusak bangsa, kita mendorong agar vonis serupa dijatuhkan dalam seluruh kasus polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Saya Leonard Samusil, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.